Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Endang asal Bekasi yang menanyakan terkait rahasia kebahagiaan yang diajarkan dalam Islam itu seperti apa? Kebahagiaan itu memberikan kebaikan dan kesenangan. Iya. Kepada yang menyenangkan Allah itulah kebahagiaan. Yang menyenangkan Rasulullah itulah kebahagiaan. Yang menyenangkan malaikat juga itulah kebahagiaan. Menyenangkan sesama itulah kebahagiaan. Itu ya kan. Ya tentu saja menyenangkan Rasulullah SAW membaca sholawat, ya toh. Menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala istighfar, ya kan. Dan munajat, membaca tahmid, ya, menyenangkan yang lain-lain, memberikan sesuatu yang bermanfaat, ya kan. Idkhalus surur, ya kan. Sedekah, menyenangkan kepada orang lain itu sedekah, iya kan. Jadi tidak ego berarti. Iya, menyenangkan, iya kan. Bahkan orang yang pernah berbuat tidak baik juga dibalasnya dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Iya, jawablah, balaslah dengan yang lebih baik, begitu. Itulah menyenangkan, ya kan. Itulah kebaikan dalam Islam, suatu yang ya menyenangkan di dunia, tentu saja akan membawa ke akhirat itu ya. Ya. Apa nih yang menyenangkan Allah apa? Begitu tanya. Ya kita lagi malas misalnya. Kalau memperturutkan kesenangan hati kan, ya malas ibadah. Mengikuti ini hawa nafsu. Nah itu. Tapi di saat malas, di saat miskin, ya ini supaya menyenangkan Allah bagaimana? Pilih orang yang lagi susah, berikan. Orangnya senang, Allah itu senang. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, ya kepada Rasulullah SAW, apa ibadah yang paling baik, yang paling menyenangkan? Jawab, ya, sholat bukan. Sholat itu untuk kamu saja kan begitu. Ngaji ya untuk kamu kan baikannya kan begitu ya. Tapi ketika ada ya tetanggamu, saudaramu yang susah begitu ya, dan tidak ada yang membantu kecuali kamu berikan, ya maka dengan itu dia menyenangkan ya saudaranya, ya kan. Itulah ya ibadah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti setelah kiamat itu orang-orang fasik itu mengeluh, ingin diberi waktulah sebentar untuk kembali ke dunia, kan begitu ya. Nah, keluhan mereka itu berikanlah walaupun sesaat, fa'as-soddaqo, kan begitu ya. Iya, supaya aku bisa bersedekah. Bukannya fa'usolli atau fa'atul Quran, enggak. Tapi yang paling ya jadi harapan itu fa'as-soddaqo, aku bersedekah. Itu. Itulah ibadah itu kan. Suatu yang ibadah yang memberikan menyenangkan, memberikan kebaikan, ya kan begitu ya. Insyaallah. Wallahu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Guntur asal Bogor yang menanyakan, ya saya adalah sama istri bekerja. Terkadang anak itu suka ngambek, cari-cari perhatian. Bagaimana menjelaskan kepada anak? Ya itu hikmahnya, ya siapapun pernah ada pengalaman begitu. Supaya orang tua itu lebih perhatian, lebih sayang sama anak. Itu untuk begitulah. Nah, jadi orang tua namanya orang tua jangan
kalah bahasa Sundanya itu eleh bereset tuh. Iya, anak begitu ya, caranya kan ada banyak cara ya. Ada banyak cara begitu. Jadi sekian tahun ya mengurus anak kan tahu nih sifatnya ini. Begitu. Kesenangannya. Ya, itu pilihan-pilihan itu apa kan begitu. Jadi jangan hilang pilihan. Orang tua ini kok gini pilihannya, gini pilihannya. Begitu. Mungkin karena seharian udah bekerja, wajar juga anak itu cari perhatian sama orang tua. Iya. Ya, itu jadi orang tua itu perlu arif dan kreatif. Pulang kerja dikasih oleh-oleh begitu. Jadi namanya orang tua jangan cepat mutung, kalah ya. Namanya orang tua kan gitu ya kan, ada caranya, asal pintunya adalah kasih sayang ya, diberikan oleh Allah untuk memberikan kasih sayang kepada siapapun, ada jalannya. Si fulan ini lagi susah begini, apa nih kasih sayang kita, ini. Jadi kondisi orang itu lalu apa yang bermanfaat bagi dirinya, kan begitu. Anak sekarang lagi ini ya kan, apa yang lebih menyenangkan bagi dirinya, ya kan. Ya, tidak selalu itu jajanan, tidak. Ya mungkin digendong atau apa ya kan. Main ya kan. Ketawa-ketawa. Jadi terhibur. Harus sebagai orang tua atau guru itu tentu mengerti ya kan, ini begini ya, tidak mudah kalah ya dengan anak didik, dengan anak ya kan. Nah itu ya, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Tanto asal Bekasi. Di depan rumah kami ya sering dijadikan tempat duduk-duduk para tetangga. Sampai ada suara azan saja mereka masih ngobrol ya. Suami menyuruh saya untuk menaruh pot bunga supaya mereka tidak duduk di situ. Bagaimana tindakan seperti itu? Apakah diperbolehkan? Itu memilih tentu cara ya yang lebih tepat, yang bijak itu hikmah itu kan. Makanya Luqmanul Hakim sebut Luqmanul Hakim karena bijak itu tepat memilih alternatif ya. Nah termasuk ini, jadi pada ngumpul sampai waktu sholat ya, bagaimana ini diusir bagaimana, nah ya kan. Mungkin ada pengalaman di tempat lain ya kan, di tempat lain bagaimana ini mengatasi yang begini ya kan. Apakah ya kan dengan bisa saja kan dikasih tawari makanan, bisa saja kan, tergantung orang akan lebih tertariknya apa ya kan. Bisa saja ditanyakan justru kepada mereka, ini bagaimana nih, kita ini mau ke masjid, tapi ini masih ngobrol-ngobrol, mau bagaimana nih kan. Kita ada yang tukang merokok mungkin ya, kita kasih rokok aja, nggak apa-apa, untuk wasilah saja kan, supaya sesuatu yang lebih tidak baik ya dihindari, yang sederhana itu diberikan, bisa saja ada. Jadi setiap orang kan ada didorong oleh hawa nafsu ya, ada yang didorong oleh hikmah kebijakan. Kalau yang tadi itu orang-orang itu kan dorongannya kan hawa nafsu, sedangkan yang lebih senang mendengarkan tilawatul Quran adzan itu dia hikmah ya kan,
beda-beda orang, tapi orang yang justru agak jauh supaya mendekat, jangan diusir malah lebih jauh kan Lebih gitu jauh, ya. jadi benci juga. Iya, dia ada di situ, dia datang dan connect dengan kita itu ya Peluang ya. iya peluang begitu. Bagaimana nih supaya connect-nya lebih dekat begitu kan, itu kan. Caranya beda-beda ya kan. Caranya beda-beda. Nah, tentu dengan ya memohon kepada Allah dan bisa tanya juga kepada yang lain bagaimana nih mengatasi ya, akan ada diberikan jalan keluar ya kan, itu kan. Hidayah akhirnya kan hidayah ya kan, ya hidayah pada akhirnya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tempatnya itu kan ada di hati orang. Nah, tempatnya di hati orang, senang orang itu kan. Nah, mencari caranya, bentuknya supaya ya nyambung ya dengan apa yang ada di hatinya. Nah, ini kan tentu ya bisa tidak hanya satu hari ya kenal dekat dengan pemuda-pemuda itu ya, tidak hanya sehari itu ya, mungkin beberapa hari terus kesenangannya kan. Jadi sampai merasa terbeli ya kan, merasa terbeli orang itu ya kan. Mungkin hari itu belum sukses ya, besok lagi kan begitu ya. Itu cara mainnya diajak ya, ada makan bakso yuk, makan bakso, kan senang orang itu ya, makan bakso ya ajak ya kan, untuk sholat berjamaah, yaitu insya Allah dengan pikiran yang jernih dan baik ya, ada jalan insya Allah, selalu ada jalan ya, selalu ada jalan ya. Tapi kalau itu disimpan kemudian bahkan tidak timbul ketidaksenangan, kemarahan. Itu jadi lebih sulit ya. Pilihannya itu masih ada yang lain itu. Iya begitu ya. Insya Allah pilihannya ada insya Allah, dan orang yang mencari pilihan yang baik dan terbaik untuk menyenangkan orang lain itu ya kan, insya Allah akan ada jalannya. Insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Agus asal Cikarang yang menanyakan terkait bagaimana menuntun orang yang lagi sakaratul maut. Ya, supaya karena biasanya saat-saat sulit saja. Ya. Akhir. Kan ada doa yang dianjurkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi kondisi dan situasi yang berat ya. Siapapun begitu kan, makanya doanya ya Allah ringankanlah suasana situasi ya begitu ya. Itu untuk diri sendiri apalagi yang lain kan. Nah, sampai-sampai katanya Rasulullah juga merasa berat ya, saat sakaratul maut ya begitu ya kan, masya Allah ya. Di orang supaya begitu ya, malaikat ya kan nanti yang akan bertugas untuk mencabut nyawa itu, supaya malaikat itu datang baik ya kan ya. Jadi bagaimana dekat dan berbaikan dengan malaikat. Malaikat itu tidak akan dekat dengan iblis ya kan gitu. Jadi kalau kelakuan, ucapan itu yang menyenangkan iblis, malaikat jauh begitu. Jadi kalau situasi sakaratul maut itu kan kita mengharapkan ya kan malaikat yang datang ya kan. Maka jauhkanlah hal-hal yang mendatangkan iblis. Gitu.
omongan yang kasar. Kasar. Nah, iya kan, Marah-marah. tidak begitu ya kan, itu kan, itu pokoknya baik. Hal-hal yang tidak baik ya, iblis dengan malaikat itu tidak akan pernah pernah ketemu. Kalau kita ingin dekat dibantu malaikat, jauhkan hal-hal yang buruk. ya mengundang iblis ya. iblis. Itu ya, itu uraiannya tentu panjang, tapi tahu semua setan dan iblis mana yang lebih ngeri. Iblis kan, setan itu semua orang, semua perbuatan yang melanggar atau melawan kehendak Allah itu setan. Makanya syatona itu tamarroda, melawan. Iya. Melawan dengan hati kita itu setan, iya kan? Setan bekerja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu makin ke sana itu iblis itu kan, tuh kan. Yang menggoda Nabiullah Adam dan lain itu kan iblis. Iblis ya. Jadi saat-saat sakaratul maut itu yaitu ya setan banyak. Tapi yang paling jagoannya kan iblis itu kan. Ya, apa saja yang ya mendekatkan kita ke malaikat, menghindarkan, menjauhkan iblis harus dilakukan, begitu ya kan. Ya, baca sholawat, istighfar, ya kan, ya kan ucapan yang paling ringan, ya sholawat, ya kan, sholawat itu ya Allah yang bersolawat, para malaikat bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah sendiri dan para malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu terus bersolawat, insyaallah ya kan. Bersolawat itu yang paling ringan. Tentu bacaan-bacaan yang lain ada lagi, tapi yang paling ringan, mudah ya kan, bersolawat insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang berikutnya ada dari Mbak Cika asal Bogor yang menanyakan bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Ya, ada peribahasa ya bahwa kasih orang tua itu kan sepanjang zaman, iya kan? Yang sebelumnya apa itu? Sepanjang kasih anak sepanjang tegalan, ya kan? Tapi kalau kasih orang tua itu sepanjang zaman. Ya kan begitu ya. Berbakti kepada orang tua berarti tidak ada batas waktunya. Selama hidup, ya, sesudah wafat berbakti. Nah, tinggal bentuknya. Ya. Nah, sesudah wafat tentu saja doa. Paling gampang itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hal diriwayatkan bahwa seorang ahli surga lah begitu kan, naik begitulah apa namanya, kelasnya lah begitu kan, masuk surga saja kan sudah kelas bagus kan, tapi ya tiba-tiba ya kelasnya itu naik lah begitu, fasilitas, dan kaget lah kan, tanya ya Rob, ini surprise lah begitu ya, oh apa tempatku ini jadi lebih agung, lebih mulia, kenapa, ya kan begitu, ya itu, iya. Jadi dengan memperbanyak apa, mohon ampunan ya kepada Allah untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya, naik itu kan, apa namanya, fasilitas bagi dirinya naik, bagi orang tuanya juga naik begitu. Itu bacaan
Istighfar itu. Perbanyaklah itu. Perbanyak Perbanyak baca itu. istighfar. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma marbayani shaghira, masyaallah. Insyaallah, ya kan. Tuh kalau ada rezeki ya kan, ya sedekah, ya diniatkan untuk orang tua. Sedekah atas nama orang Kalau tua. agak banyak sedikit wakaf, ya kan, jariah itu kan, ya misalnya, ya tak apalah begitu kan, ini Di atas namakan. di atas namakan orang tua. Wow, itu mantap itu, ya kan, ya termasuk ya mengajar ilmu, ya kan, ya diniatkan itu juga untuk ya orang tua, begitu kan, ya kita yang ngajar, Pahalanya orang tua dapat pahalanya. gitu, insyaallah. Itu jadi apa namanya, orang tua sudah tidak ada, itu justru kesempatan ya, sebab kalau masih ada waktu kita yang terbatas kan, Terbatas, ya, betul. waktu ya, Entah itu kesibukan, dana, kesibukan, ya. Tapi kalau orang sudah tidak ada kan tidak terbatas tuh, apapun bisa begitu, ya kan, insya Allah. Ya, wallah alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Farhan asal Bekasi yang menanyakan, apa yang harus saya lakukan karena selalu dibayangi dengan kematian hingga menimbulkan rasa takut, rasa cemas yang teramat sangat. Apa yang harus dilakukan? Uzkurullah dzikran katsira. Itu kan. Zikrullah lah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau tentu saja Allah ada di hati kita, ya tidak ada takut, ya kan, bagi takut mati, justru ada rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya kan. Jadi takut itu yang banyak maksiat takut, ya kan. Itu. Jadi bukan hal yang harus ditakuti kematian itu. Iya. Bahkan ya misalnya kita baca itu medsos-medsos dari Gaza itu, mereka itu berlomba justru ingin menjemput kematian duluan syahid, begitu, iya kan, begitu. Jadi tidak ada sesuatu ketakutan, ya kalau karena merasa di jalan yang benar, seperti itu. Ya. Jadi antri, ya kan, cuma kapan bagian dia syahid itu kan. Iya, memang antrian itu jumlahnya terbatas sekian, sedangkan yang masih hidup kan lebih banyak. Nah, itu katanya mereka itu berebut, ya, masya Allah, ya kan, luar biasa itu. Tingkat ilmu dan keimanan sangat berpengaruh juga berarti. Iya, betul. Iya, betul, itu kefahaman ya, terhadap paham agama, ya. Bahwa berkorban di jalan Allah itu adalah rahmat dan nikmat, ya kan. Berarti kan orang ingin dia berkorban dengan apapun. Paling tinggi ada tentu saja dengan jiwa, ya kan. Masya Allah. Ya, ada dalam kajian kita kan wa'amitna ala syahadati fisabilik, wa'amitna ala syahadati fisabilik, begitu. Ya, ada doa itu, wa'amitna ya ala syahadati fisabilik, itu paling tinggi, ya, minta kematian itu dalam syahadah di jalannya. Ya, syahadah itu yang paling mulia tentu saja wafat, ya, fisabilillah. Tapi bentuknya ada banyak syahadah itu, ya kan. Maka syahid itu ada lebih dari satu. Syahid dunia akhirat, ya toh. Ya, ada syahid akhirat. Itu banyak juga. Ada syahid dunia saja. Ya, kita mohon syahid akhirat, ya. Musibat
ya, dan kita menerima musibat itu di jalan Allah itu syahid ya, apakah kecelakaan atau apapun bentuknya ya kan. Jadi kuncinya kan kita hati ini ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Begitu, niat itu penting. Niat itu penting. Niat apa saja begitu. Itu insyaallah ya kan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah dijawab ya. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin, ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina wa amri auladina wa amri tullabina rasyada wa ahsin ya Allah akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.